Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan mata kuliah mikroprosesor. Kita lanjutkan materi kita di perkuliahan mikroprosesor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang chip memori ROM. Agenda hari ini yaitu pengantar memori, kemudian jenis memori, identifikasi jenis memori, lalu ada kategori dan fungsi pin pada memori, cara isi program memori, kemudian akses data di EEPROM. Nah, kita awali dengan pendahuluan. Apa sih sebetulnya memori itu? Memori ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Jadi semakin besar memori yang disediakan oleh suatu device, ya, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolah. Device ini dia merujuk kepada misalkan mikrokontroler, mikroprosesor, ataupun komputer. Nah, jenis memori sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah ROM, atau biasa dikenal dengan read-only memory, dan yang kedua adalah RAM, random access memory. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu chip memori ROM. Nah, ROM sendiri itu adalah read-only memory, sebuah istilah dalam bahasa Inggris untuk medium penyimpanan data pada komputer. Jadi ROM ini adalah singkatan dari read-only memory, salah satu memori yang ada di dalam komputer. Nah, ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang dan tidak mudah untuk berubah walau aliran listriknya itu dimatikan. Jadi biasanya ketika kita ingin memprogram mikroprosesor, mikrokontroler gitu ya, itu data program atau instruksi itu akan tersimpan di dalam ROM. Kemudian secara umum jenis memori itu yang ada di pasaran ya, pasaran elektronika itu sangat banyak. Namun biasanya klasifikasi memori itu dibedakan pada dua parameter. Yang pertama adalah moda transfer datanya, atau biasanya di sini jenis memori mode memori paralel ataupun serial. Dan yang kedua adalah daya simpan datanya. Nah, ini jenis memori yang itu nanti volatil atau non volatil. Nah, dalam konteks sistem mikroprosesor yang dibahas pada minggu kali ini, itu akan menitik beratkan pada memori jenis paralel, ya. Jadi memori jenis paralel, baik itu volatil ataupun non volatil. Nah, apa sih sebetulnya maksudnya dari memori jenis paralel ini? Memori dari jenis paralel ini bahwa chip memori yang tersebut, ya, chip memori tersebut itu memiliki jalur data secara jamak atau paralel. Jalur datanya itu bersifat paralel. Artinya di sini proses transfer data dari atau ke memori itu sendiri itu dilakukan secara serentak pada saat yang bersamaan di semua jalur data yang ada. Nah, sedangkan memori jenis serial itu di mana jalur datanya hanya terdiri dari satu jalur, maka proses transfer datanya itu dilakukan secara satu persatu atau bersifat sekuen, nah, satu persatu dari waktu ke waktu. Sebagai contoh perbandingan misalkan, ya, misalnya memori jenis paralel dengan jalur datanya itu ada 8 bit. Ya, biasanya di dalam prosesor itu ada pinnya ya, sebanyak 8. Itu yang menunjukkan biasanya jenis memori itu paralel atau serial. Nah, kalau jenis paralel ini misalkan jalur datanya 8 bit, itu hanya memerlukan waktu satu periode atau satu T saja gitu ya, untuk mentransfer data 8
bit. Nah, sementara jenis serial itu memerlukan 8T atau 8 periode itu untuk mentransfer data yang sama. Nah, dalam hal ini memori jenis paralel itu jelas lebih cepat ya transfer datanya. Namun memori jenis paralel ini akan menjadi 8 kali lebih boros. Nah, 8 kali lebih boros mungkin bisa dibilang dalam hal pengkabelan, kemudian karena pengkabelan mungkin ya yang paling cenderung tingkat keborosannya di sini. Nah, karena sesuai dengan jumlah jalur data yang ada, masing-masing jenis memori itu yang sudah disinggung di atas ya, tentu memiliki keunggulan dan kekurangan dari masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan trade-off. Keunggulan dan keuntungan itu. Kemudian kita masuk ke kelas memori paralel. ROM sendiri itu adalah jenis memori yang dirancang untuk menyimpan data selama periode waktu yang lama, yang sangat lama ya. Bahkan kalau perlu seterusnya. Nah, jadi data yang sudah disimpan di memori ROM itu direncanakan untuk tidak diubah-ubah atau diganti atau dihapus. Dan proses pengisian data pada memori ROM itu disebut dengan burning. Nah, kalau kelas-kelas memori di sini ada jenis ROM, ada jenis RAM, ada jenis NVM, ya, non-volatile memory. Nah, proses pengisiannya itu di dalam memori ini disebut dengan burning. Nah, istilah tersebut dikarenakan bahwa pada saat pengisian data, ya, pengisian data ini bisa dibilang sebagai pengisian program ya. Ketika kita sudah memprogram, kemudian kita injeksikan ke dalam memori ROM tadi. Nah, jadi istilah itu dikarenakan bahwa pada saat pengisian data tadi, maka program memori ROM itu membutuhkan tegangan tinggi di atas level IC transistor, ya, di atas level IC TTL. Nah, misalkan IC TTL-nya itu hanya membutuhkan 3,3 volt misalkan ya, maka dia ketika terjadi burning itu membutuhkan level di atasnya itu, misalkan 5 volt maksimal gitu kan. Nah, semacam itu. Varian ROM. Nah, di sini beberapa varian dari jenis memori diantaranya adalah ada EEPROM, ya, electrically erasable programmable read only memory. Kemudian ada jenis ROM yang dapat ditulisi dan dihapus secara elektrik. Ini salah satu contoh varian ROM, ya, gambar dengan seri 24L C32A. Nah, EEPROM ini adalah jenis ROM yang dapat ditulisi dan dihapus secara elektrik. Nah, EEPROM itu adalah jenis ROM di mana datanya itu ditulis secara elektrik. Tetapi untuk menghapusnya harus menggunakan sinar ultraviolet. Itu EEPROM. Kalau EEPROM itu adalah ROM yang ditulisi dan dihapus secara elektrik, tetapi kalau EEPROM itu sendiri itu dapat ditulis secara elektrik, tetapi untuk menghapusnya dia harus menggunakan sinar ultraviolet. Nah, sedangkan PROM, ya, jenis PROM itu jenis memori ROM, ya, di mana begitu memori tersebut sudah diprogram, maka data yang disimpan akan tersimpan secara permanen dan tidak bisa dihapus. Itu kalau ROM. Nah, dari ketiga jenis ROM tersebut, maka jenis EEPROM lah yang populer digunakan pada sistem mikroprosesor di kalangan mahasiswa, mungkin di tahun 90-an ya. Jadi EEPROM. Ketika itu, mungkin ketika saya bekerja di industri dulu,
sekitar di akhir tahun 2009 itu IC-nya masih ada yang menggunakan EEPROM ini. Jadi dia burningnya atau mengisinya dengan menggunakan elektrik secara elektrik, tetapi cara menghapusnya pun dia menggunakan ultraviolet. Jadi ada alatnya khusus semacam ini. Nah, ini adalah salah satu jenis EEPROM. Nah, EEPROM. Jadi di sini ini ada lubang. Ya, lubang inilah yang fungsinya untuk menghapus, gitu ya, untuk menghapus program yang ada di dalamnya. Ini untuk PROM sendiri. Jadi jenis memori di mana begitu memori tersebut sudah diprogram, maka data yang disimpan itu akan tersimpan secara permanen. Jadi jenis EEPROM tadi ya yang paling populer di tahun 1990 sampai mungkin 2000 sampai 2000 pertengahan ini ya, 2000 sampai 2005. Nah, sekarang identifikasi memori. Bagaimana sih kita mengidentifikasi memori? Nah, salah satu contoh wujud fisik memori EEPROM ya, itu bisa ditunjukkan pada gambar seperti ini, pada gambar ini ya. Nah, di situ part number memori jenis EEPROM itu biasanya ditandai dengan awalan 27XX gitu ya. Di situ ada AM, ada AM 2732DC. Nah, ini diawali dengan 27XS. XS itu merujuk kepada nomor di belakangnya ini. Nah, jadi seperti contoh di samping ini, pada gambar ini ya. Pada baris kedua itu kan tertulis 2732, ya kan? Nah, di mana 27 ini sebetulnya itu adalah kode memori jenis EEPROM-nya. Kemudian 32 ini itu kapasitas memori. Kapasitas memori tersebut itu berapa? 32 dibagi dengan 8. Berarti kapasitasnya adalah 4 kilobyte, 4 KB. Jadi jika misalnya ada IC memori lain dengan part number misalkan 2716, maka IC tersebut adalah memori jenis EEPROM dengan kapasitas 16 dibagi 8, berarti 2 KB. Nah, seperti itu. Jadi 32 itu merujuk atau besar kapasitasnya ya, besar kapasitas memorinya. Ya. Jadi di sini 32 ini ya, itu adalah ke 32 besarnya dibagi dengan 8. Karena ini adalah memori 8 bit ya. Maka di sini dihasilkan berapa memori yang tersedia di sana? 4 KB, kilobyte. Bukan kilobit ya. Kalau B-nya ini kecil seperti ini berarti bit, tetapi kalau B besar itu byte. Itu cara membedakan. Nah, jadi ada beberapa part number IC ya, memori jenis EEPROM yang ada di pasaran, misalnya ada 2716, ada 2732, kemudian ada 2764, 27128 sampai seterusnya. Jadi kita bisa menghitung keperluan dari EEPROM yang akan kita gunakan itu berdasarkan label yang ada di IC-nya itu, di baris kedua setelah number IC. Sekarang kategori dan fungsi pin. Jadi mirip dengan kategori pin pada IC mikroprosesor,
bahwa jumlah kategori pin pada IC memori itu biasanya ada 4, yaitu yang pertama adalah pin catu daya, power supply, kemudian ada pin alamat, kemudian ada pin data, dan ada pin kontrol. Nah, seperti yang telah disinggung pada minggu kemarin ya, kategori di atas ini, ya, kategori pin ini itu adalah menunjukkan fungsi pin yang bersangkutan. Ya, misalkan di dalam pin, jadi pin catu daya, nah itu misalkan ya, itu adalah untuk saluran arus listrik, misalkan, dan ditandai dengan VCC, gitu kan. Nah, kalau pin address untuk saluran alamat, nah, kemudian ada pin data adalah untuk saluran lalu lintas data, dan pin kontrol misalkan itu untuk sinyal kendali. Nah, kita bisa lihat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini layout dari pin EEPROM 2732. Ya, 2732. Di situ ada pin 12 ini adalah sebagai ground, kemudian pin 24 itu sebagai VCC. Nah, seperti pada gambar yang ditunjukkan ini, untuk power supply itu kan ada di pin 12 ya tadi ya, dan 24 sebagai VCC-nya. Nah, maka pin untuk address-nya ya, di sini, pin address-nya di sini itu adalah nomor 8, 7 dan seterusnya. Yang berfungsi di sini sebagai A0, A1, A7 ya. Pin address-nya di sini ya. A0 ya, pin 1 sampai 8 sampai A7. Nah, ini pin untuk address. Nah, ditandai dengan A0. A itu menunjukkan pada address-nya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pin nomor 23 ya, 22, 21 dan 19. Yang di sana berfungsi sebagai address 8 ya. A8, A9, kemudian A11 dan A10 di sini. Ini ditambah lagi. Jadi selain pada pin 1 sampai 8 ini yang merupakan address 0 sampai address 7 itu ditambah lagi dengan address 8, 9, 10, 11. Jadi pin 23, 22, 21. Kemudian di sini ada pin 19. Nah, ini 21. Jadi pin address pada EEPROM 2732 itu sebanyak 8 ditambah 4. Nah, ada 12. 12 pin address di EEPROM 2732. Nah, sedangkan pin untuk data itu dimulai pada pin 9. Ya, di situ kita lihat 9, kemudian 10, ya, 11, 13, 14, ya, di sini ya. Ada pin datanya itu, ada pin 9, 10, 11. Nah, di sini ditunjukkan dengan D0, D1, D2. Kemudian di sini ada D3 pada pin 13 sampai 17 ya. Jadi ada berapa ini? Ada 8 pin data untuk EEPROM 2732. Nah, jadi sedangkan untuk pin kontrol pada EEPROM itu adalah pada bagian pin OE atau VPP, pin nomor 20. Nah, dan CE-nya itu adalah pada pin nomor 18. Nah, di sini pada pin OE atau VPP ini dia memiliki dua fungsi, ya, dua fungsi, yaitu saat EEPROM ini sedang di-burning atau diprogram, ya, maka pada pin inilah harus diberikan tegangan pemrograman atau VPP, tegangan programmable. Ya,
yang berkisar antara 12,5 sampai 22 volt. Itu tergantung dengan kodenya, datasheet yang ada di dalam EEPROM ini. Nah, setelah selesai di burning dan hendak digunakan pada sistem mikroprosesor, maka pada pin ini harus diberikan logika low. Jadi pada pin VPP-nya ini setelah selesai di burning dan akan digunakan mikroprosesor, maka dia harus diberikan logika low. Jadi kalau kita lihat di sini, tanda bar pada OE berarti aktif low. Ya. Tanda bar ini artinya adalah aktif low OE. Pin 20 ya ini ya. Pin 20 OE VPP. Ini ketika diprogram dia harus di set ke tegangan tinggi ya 12,5 sampai 22 volt, tetapi ketika akan digunakan di dalam mikroprosesor itu harus beri low kan. Nah, makanya di sini diberi tanda OE, tanda bar di atas itu harus low, aktif low, di aktif low kan. Nah, ini kenapa? Supaya data yang tersimpan dapat dibaca oleh mikroprosesor. Nah, kemudian pin kontrol lainnya yaitu misalkan chip enable atau CE ya, dan bersifat aktif low juga ya. Pin ini berfungsi untuk mengaktifkan IC EEPROM. Nah, pada saat datanya akan diakses oleh mikroprosesor pada IC EEPROM, pin CE dan OE ini harus diaktifkan bersamaan jika ingin mengambil data pada IC EEPROM tersebut. Jadi pin CE dan OE ini harus mendapatkan logika low terlebih dahulu pada saat mikroprosesor ingin mengakses data dari IC EEPROM. Nah, ini salah satu layout dari pin EEPROM yang lain. Ada jenisnya 2716, ada 27256. Ya, ini jenis-jenis EEPROM yang lain. Tentu setiap jenis EEPROM ini juga berbeda-beda ya. Dari registernya, dari data pin datanya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di layout pin EEPROM yang lain ini, sebagian besar posisi pin itu menunjukkan fungsi pin dengan pola yang sama. Ya, kalau kita lihat di 2716 misalkan ya, dengan 2732, nah, urutan fungsi pinnya itu nyaris sama. Begitu juga dengan part number yang lain. Nah, sekarang syarat-syarat burning program KIC itu seperti apa? Proses burning atau pengisian program pada IC itu, IC EEPROM ya di sini ya, itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama di situ IC harus dalam keadaan mendapatkan power supply, yaitu pin VCC dan ground itu harus terhubung ke catu daya DC. Kemudian pin CE, chip enable, itu harus dalam kondisi low atau aktif low. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memburning program KIC. Jadi, sedangkan langkah-langkah dalam pengisian program pada IC EEPROM ini harus berurutan, gitu kan? Berurutannya bagaimana? Langkah pertama kita harus saluran alamat address bus itu disetting pada alamat awal, yaitu 0000 heksa. Ya, kemudian langkah kedua, dia harus saluran data itu disetting sesuai dengan kode program yang telah dirancang. Lalu pada pin VPP-nya itu harus diberikan tegangan DC pada level yang sesuai dengan spesifikasi IC EEPROM-nya. Hal ini bisa dilihat di datasheet dari IC EEPROM tadi. Kemudian yang keempat yaitu pemberian tegangan pemrograman pada pin VPP hanya boleh dilakukan dengan lama waktu sesuai dengan spesifikasi IC EEPROM yang digunakan. Nah, penggunaan IC EEPROM ini
untuk belajar mikroprosesor bagi pemula sudah jarang sekali ya dilakukan, karena mengingat bahwa harga IC EEPROM itu relatif mahal dan rentan rusak jika sering ditulis atau dihapus tulis dan seterusnya. Sehingga sekarang ini lebih banyak kepada yang lebih populer, kita lebih banyak menggunakan IC NVM ya sebagai alternatif yang lebih ekonomis dan volatil memori. Nah, itu tadi cara burning data ke EEPROM. Nah, kemudian bagaimana cara akses data pada EEPROM? Di sini pada gambar di sini, ini gambar dari Proteus ya. Ya. Jadi pada saat mikroprosesor itu ingin mengakses isi data dari EEPROM, maka proses tersebut disebut sebagai proses baca atau read. Nah, mikroprosesor itu memiliki pin RD. Ya, mikroprosesor itu kan ada pin yang namanya RD atau kesingkatan dari read. Nah, sebagai pin pemberi kode bagi IC memori pada saat proses baca itu akan dilakukan. Nah, pada mikroprosesor 8031 pada pin RD-nya itu akan dikombinasikan dengan pin PSEN sebagai sinyal pemberi kode bagi EEPROM. Jadi PSEN ini sinyal kode ya, pemberi kode bagi EEPROM. Nah, sinyal inilah sebagai tanda bahwa mikroprosesor itu meminta data kepada EEPROM. Nah, jadi data pada EEPROM tadi itu dapat juga diakses secara manual tanpa harus menggunakan mikroprosesor. Nah, asalkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengakses data EEPROM itu terpenuhi. Sebagai contoh di gambar akses ini tanpa adanya mikroprosesor 8031. Ini rangkaian independen dari memori ROM 2732. Nah, di sini pada keterangan gambar ini pada RP1 ya, RP1 di sini, RP1 dan RP2 ya, ini RP1 dan ini RP2 ya. Di sini berfungsi sebagai resistor pull up. Resistor pull up di sini itu berfungsi sebagai untuk memberikan logika high pada saluran address A0 sampai dengan A11. Nah, ini kan ini A0 sampai A11. Jadi fungsi RP ini, resistor kedua ini adalah resistor pull up yang fungsinya nanti adalah memberikan logika high pada address tersebut. Nah, sehingga di sini logikanya tidak akan mengambang. Tidak akan mengambang itu artinya logikanya apakah itu 0 di antara 0 dan 1 ya, mengambang itu ya. Saat switch DSW ya, saat switch ini dibuka ya atau dilakukan dalam kondisi terbuka. Itu kan. Jadi perlu adanya sebuah resistor pull up ataupun pull down. Nah, itu tergantung dari kondisi pinnya. Kondisi pin ini seperti apa? Ya. Kalau dia low, berarti aktif low, berarti dibutuhkan sebuah pull up resistor untuk mengaktifkan setiap pinnya. Kalau di sini aktif high, berarti kan dibutuhkan resistor pull down untuk mengaktifkan setiap pinnya. Nah, ini untuk bergantung kepada switch-nya tadi supaya tidak kondisinya tidak mengambang. Ya, mengambang itu tidak jelas 0 atau 1. Nah, sedangkan DWS sendiri, DWS1 dan DWS2 di sini itu berfungsi sebagai penghubung saluran address
Ya, ini DWS1 dan DWS2 itu berfungsi sebagai penghubung saluran address ke grounding. Nah, jika diinginkan agar pada jalur address itu berlogika 0 atau low, maka switch harus di-on-kan. Ketika switch di-on-kan, berarti kan logika pada address tersebut otomatis akan masuk kan dari tegangannya, karena ada resistor pull up, maka dia akan masuk tegangannya ke pin tersebut. Dan sebaliknya, jika diinginkan agar pada jalur address itu berlogika 1, maka switch harus di-off-kan, terbuka. Otomatis jalur address akan mendapatkan logika 1 karena terhubung ke VCC melalui resistor pull up. Nah, kemudian pin CE dan OE itu masing-masing terhubung oleh resistor pull up dan push button. Nah, jika push button itu ditekan, ya di sini pin CE dan OE ya, pin CE dan OE ini. Nah, ini ada push button. Ini untuk push button OE, ini push button untuk CE. Nah, kalau di situ ditekan, yang dimana di situ terhubung dengan resistor pull up dan push button ya. Kalau push buttonnya ini ditekan, maka pin tersebut akan mendapatkan logika 1 karena terhubung ke VCC melalui R1 dan R2. Kemudian resistor RN itu adalah resistor pembatas arus yang diseri dengan LED sebagai indikator logika 1 atau 0 dari saluran data. Nah, ini resistor RN. Ini fungsinya tadi sebagai pembatas. Nah, pembatas arus. Nah, jadi rangkaian seperti gambar tersebut itu dapat digunakan untuk melihat isi memori EEPROM satu persatu alamat tanpa harus dikoneksikan dengan mikroprosesor 8031 atau mikroprosesor yang lain. Jadi cara seperti ini adalah cara manual dan mungkin bisa dibilang cukup membosankan ya, karena harus merangkai satu persatu dengan switch dan mencobanya ya. Switch ini di-on-kan, di-off-kan, nah, sifatnya bagaimana dari memori tersebut. Nah, mungkin bagi para pemula yang baru belajar mikroprosesor, itu di titik beratnya itu lebih kepada pemahaman tentang bagaimana cara untuk mengakses isi memori yang tersimpan di EEPROM. Nah, ini salah satu contoh untuk melakukan observasi memori EEPROM. Silahkan bagi yang ingin mencoba menggunakan Proteus, rangkaian ini silahkan dicoba untuk mengenali lebih jauh bagaimana proses atau kinerja dari EEPROM 27 seri 27XX ini ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.